Teman-teman, mungkin yang lain bisa on cam terlebih dahulu. Gimana suara kakak terdengar ya? Terdengar, Kak. Baik, mungkin saya mulai ya untuk acara seminar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini masih tetap semangat dan sehat? Tentunya masih semangat ya dan sehat. Pada sore hari ini dalam acara seminar kedokteran ini kita akan sama-sama belajar mengenai kedokteran. Izinkan kakak nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Kak Afif. Nantinya kakak yang akan menjadi moderator pada acara seminar kedokteran pada hari ini. Mungkin tidak lama-lama lagi dari Kak Venti bisa memperkenalkan diri kepada teman semua kepada teman-teman semuanya dan bisa langsung untuk mempresentasikan terkait PPT-nya. Dan untuk teman-teman semuanya yang lain, jikalau nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan setelah acara presentasi selesai, bisa langsung resen atau bisa menuliskan pada kolom chat. Nah, yang nantinya kakak akan bacakan satu persatu. Jikalau teman-teman malu untuk berbicara. Tapi alangkah baiknya teman-teman langsung untuk resen dan memberikan pertanyaan langsung kepada Kak Venti begitu. Dipersilakan untuk Kak Venti. Oke, terima kasih tim dari Masuk Dokter dan juga teman-teman. Sebelumnya aku izin tes apakah suara aku ada yang keputus-putus, apa lancar? Aman sih Kak untuk saat ini. Oke, ntar kalau misalkan ada gangguan suaranya keputus-putus, tolong dibilang di kolom chat ya. Oke, mungkin aku izin memperkenalkan diri. Aku izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, selamat sore semuanya teman-teman yang udah join pada Zoom seminar kali ini dan juga tim dari Masuk Dokter. Terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan saya amanat sebagai narasumber dalam menyampaikan gimana sih cara agar kita tuh bisa sukses meraih PTN kedokteran. Oke, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nah, ini biodata saya, yaitu saya namanya Triventi Indah Ruhmana. Teman-teman bisa panggil saya Venti. Nah, saya adalah angkatan FK Unpad 2022. Jadi, saya sekarang sudah koas ya, teman-teman, karena FK Unpad itu cuma 3 tahun aja. Nah, di sini pengalaman organisasi saya, yang pertama ada tim medis Ashifa, yaitu sebuah tim medis gitu. Nah, saya aktif juga sebagai ketua acara di pelantikannya, kemudian menjadi ketua acara donor darah, ketua hitan, dan juga bantuan medis di ITB dan juga Unpad. Nah, kemudian untuk pengalaman dan skills saya, yaitu saya pernah menjadi narasumber pada program KB oleh Fakultas FEB, kemudian narasumber dari CIMSA, yaitu organisasi lain dari FK Unpad. Kemudian untuk pengalaman non-organisasinya, saya juga pernah magang di Kaprodi FK Unpadnya sendiri, terutama dalam memegang sosial media Instagram FK Unpad. Kemudian yang kedua, saya juga alhamdulillah keterima fully funded pengabdian Lombok tahun 2023 kemarin. Kemudian saya juga magang 6 bulan di NGO Kami Foundation. Kemudian untuk pencapaiannya yaitu saya angga IPK saya 3,96. Kemudian saya juga penerima beasiswa Basnas dan juga saya sudah melakukan publikasi jurnal pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dengan Universitas Aisyah. Oke, di sini teman-teman sebelum saya masuk ke jalur
gimana cara saya mendapatkan FK, itu yaitu yang pertama saya di sini masuk FK Unpad melalui jalur mandiri ya teman-teman. Jalur mandiri tes, di mana yang kita ketahui jalur mandiri itu ada tiga ya. Kalau dari FK itu kebanyakan ada jalur mandiri prestasi pakai nilai eh, kemitraan, kemudian menggunakan nilai UTBK dan juga tes gitu. Nah, kalau aku itu yang tes ya, teman-teman. Nah, di sini aku akan merefleksikan agar teman-teman bisa mendapatkan SNBP atau SNBT gitu. Agar teman-teman bisa tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah aku lakukan sebelumnya. Nah, yang pertama, di sini aku gagal SNBP atau yang dulu kalau zaman aku itu SNB, SNMPTN ya teman-teman. Nah, aku merefleksikan ternyata jadi singkat cerita aku waktu SMA itu Axel ya teman-teman. Jadi cuma 2 tahun. Di situ aku udah percaya diri banget. Aku masuk paralel top 3 gitu kan dengan rata-rata nilai aku tuh 92. Nah, dengan nilai itu aku tuh yakin banget bahwa aku akan masuk FKPTN. Namun ternyata saya gagal. Nah, ini adalah refleksinya. Yang pertama, yaitu SMA aku itu bukan SMA top 1000 favorit nasional gitu. Kan dulu waktu LTMPT itu dia menyediakan eh, semacam laman top 1000 SMA gitu kan. Cuman kalau yang sekarang kan udah diganti ya guys. BPPP itu setelah aku cari, aku namun nggak bisa akses ya di BPPP itu, dia ternyata udah nggak ada laman itu ya. Nah, sebagai penggantinya, kita lihat alumni sebelum kita, tahun, bener-bener tahun sebelum kita, itu ada nggak yang masuk FK itu gitu. Karena kalau dari aku sendiri, dari SMA aku itu favorit guys, di eh, kota aku tuh masih favorit kedua, tapi nggak masuk top 1000 SMA nasional. Nah, tahun sebelumnya itu aku nggak ada alumni, tapi 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun alumni itu 3 tahun sebelumnya itu ada siswa yang masuk FK Unair gitu. Dan itu aku percaya diri dong kayak, oh 2 tahun sebelumnya ada nih alumni pasti aku kayaknya lolos deh gitu dengan nilaiku segitu dan aku juga menyantumkan beberapa sertifikat gitu. Nah, ternyata sertifikat yang aku masukkan itu kurang kuat gitu. Nah, sertifikat-sertifikat yang mendukung di FK itu yang pertama OSN. Banyak sekali teman-teman aku yang aku tanya terkait SNBP, dia lolos lewat sertifikat OSN ini. Usahakan OSN ini kalian bisa menjuarai juara 1, 2, atau 3 gitu. Kemudian karya ilmiah juga usahakan kalian juara antara 1, 2, dan 3. Pokoknya FKPTN itu yang diambil itu adalah yang juara, guys. Karena apa? Aku berani bilang kayak gini. Karena yang aku cantumkan sertifikat aku dulu itu adalah sertifikat karya ilmiah internasional. 2 sertifikat karya ilmiah internasional. Tapi nyatanya saya nggak lolos karena apa? Karena yang aku masukkan itu hanya sertifikat finalis dan honorable mention, nggak juara. Sementara FKPTN itu kita bener-bener yang diambil itu adalah yang dari top dari segala siswa yang udah terbilang top gitu. Nah, kemudian untuk masuk SNBP, kalian kan juga harus dipastikan masuk eligible dulu ya. Nah, rata-rata nilai itu usahakan naik dari semester 1 sampai 5. Nah, untuk FK kan berarti nilai yang dihitung itu saintek ya, kayak MTK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, dan Biologi. Itu yang dihitung. Nah, untuk mengikuti eligible itu, ada perhitungannya juga. Nah, ntar eh, SMA yang akreditasinya A, nanti maksimal siswa yang diambil adalah 40%. Kalau akreditasinya B, maksimal yang diambil 25%. Kalau akreditasinya C itu 5%. Nah, ini ada realitanya, masuk FKPTN yang mengandalkan nilai yang tinggi saja itu nggak cukup. Dia butuh tambahan sertifikat. Jadi kalau kalian sekarang ternyata belum punya sertifikat dan kalian cuman mengandalkan nilai saja, aku saranin kalian fokus ke jalur lain, yaitu SNBT. Ini aku ceritakan fun fact aja ya guys, aku nggak mau kalian gagal di SNBP. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, SNBP 2026 ini ada percobaan lagi, yaitu ada TKA, ada tes kemampuan akademik yang dilaksanakan November 2025 ini nanti ya. Nah,
ini itu sebagai poin plus nanti SNBP kalian. Nah, fungsi TKA ini itu sebagai validasi nilai rapot, di mana mata matkul yang mapel yang diuji, yang diperhitungkan itu ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan mata pelajar pilihan sesuai eh, jurusan kalian itu. Nah, notesnya di sini kalian jangan tuh harus direncanakan secara strategis. Jika target SNBP, usahakan hari ini tuh udah direncanakan dari semester awal gitu. Jadi kalau misalkan kalian saat ini belum punya target, kalian bingung masuk SNBP, kesalahan jelas gitu karena maaf sekali tadi jaringannya ini ya keputus. Oke, boleh saya lanjut lagi Kak? Boleh, boleh. Silakan, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, oke, ini ulang dari awal dari target ya. Jadi kalian bikin mind map. Kalau aku dari SMA sampai sekarang tuh suka bikin mind map guys. Jadi FKPTN itu nggak bisa kalian tuh cuman setengah-setengah ngikutin jalurnya. Kalian harus bener-bener powerfully buat masuk ke jalur itu gitu. Karena dulu aku kesalahannya tuh setengah-setengah, kayak aku nggak punya sertifikat yang kuat, tapi aku masih aja mengejar SNBP gitu. Jadinya aku nggak begitu fokus ke SNBT. Oke, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini karena aku tadi masih denial ya. Jadi dari awal itu memang kurang persiapan SNMPTN ini tadi udah aku ceritain sertifikatnya tuh kurang kuat. Sementara yang biasanya yang diambil tuh OSN, karya ilmiah yang juara gitu. Nah, faktanya paralel 3 aja tuh nggak cukup. Rata-rata aku dulu 92 ya. Biasanya apalagi PTN top 5 yang diambil tuh pasti top 1 paralel dan dia pasti punya sertifikat. Apalagi dulu aku daftarnya di FK UNER ya guys. Nah, di FK UNER itu pasti yang diambil kalau SNMPTN itu top 1. Nah, kemudian SMA bukan dari top 1000, kemudian alumni tahun lalu juga nggak ada. Gitu. Nah, ini aku sedikit menceritakan ya ke teman-teman kenapa eh, aku giat banget bilang ke teman-teman jangan setengah-setengah. Karena jadi mahasiswa FK kebanyakan itu tuh total satu angkatan itu sekitar 350 atau 380. Dan 100 mahasiswanya itu adalah total eh, peserta jalur SNBP dan SNBT. Dan 200-nya itu adalah jalur mandiri. Jadi lebih dari 50%-nya itu siswanya itu adalah jalur mandiri, guys. Dan cuman 100 orang dari 300 itu tadi itu adalah total dari SNMPTN dan SBMPTN gitu. Jadi emang sekecil itu peluang buat masuk ke PTN kalau SBM kalau SNBT dan SNBP gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, kemudian kita evaluasi lagi SM SBMPTN aku itu gagal atau yang sekarang itu SNBT. Maaf ya guys. Kadang masih kebalik gitu kalau sekarang kan sudah SNBT ya. Oke, nah di sini aku terlalu fokus di materi yang disukai aja. Kalau aku dulu itu kan aku ada tesnya TKA dan TPS ya. Nah, aku dulu terlalu fokus ke biologi dan
matematika dan fisika, aku nggak begitu suka dengan kimia gitu. Jadi biologi aku tuh jomplang banget. Dulu aku skornya itu 941 untuk biologi. Tapi untuk yang kimia itu 500 dan lain-lainnya tuh 600 guys. Jadi total skor UTBK aku dulu itu 610, which is itu pasti teman-teman juga tahu itu nggak bakal memumpunin karena nilai skor UTBK yang diterima sekarang ini itu pasti di 700. Adapun temen aku yang dia lolos UTBK FK Unpad, dia nilainya masih 690-an gitu. Nah, kemudian prinsip aku dulu itu kerjakan sebisanya. But reality untuk mendapatkan skor 700 ke atas itu harus bisa menguasai semua mata pelajaran. Jadi kita nggak bisa eh, hanya mengerjakan apa yang kita bisa, tapi kita harus mengerjakan semuanya sampai bisa gitu. Prinsipnya kayak gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, kita meremehkan atau aku meremehkan atau tidak menganggap serius tryout. Jadi, tryout itu cuman aku anggap sebagai eh apa ya? Acuan kalau misalkan oh minggu pertama ini nilai aku segini gitu. Tapi aku nggak mereview tryout itu. Jadi minggu kedua pun skornya pun nggak jauh berbeda, cuman beda 20 atau 50 skor gitu. Jadi aku kurang menganggap serius tryout itu. Padahal tryout adalah istilahnya itu adalah gladi kotor kita sebelum kita ke UTBK gitu. Jadi kalau kalian sekarang masih menganggap remeh tryout, aku yakin nanti nilai UTBK kalian nggak jauh berbeda dengan nilai tryout kalian, gitu. Kemudian, latihan soal dengan level kesulitan yang sama. Sebaiknya perbanyak latihan soal baru dan bertahap dari mudah ke HOTS, gitu. Nah, karena aku dulu tuh terlalu stay di zona nyaman, jadi kayak aku misalnya matematika terlalu suka, misal biologi lah ya. Aku terlalu suka sistem organ gitu. Jadi aku nggak begitu mempelajarin tentang tumbuhan dan juga eh, organ-organ hewan lainnya gitu. Jadi aku terlalu stuck di zona nyaman gitu. Padahal kalau misalkan untuk mendapatkan skor 700 kita tuh harus bisa masuk ke soal yang HOTS gitu. Kemudian tapi kesalahan aku tuh belum begitu mengerti konsep dasarnya, tapi aku mencoba untuk berlatih ke level yang hot. Sehingga apa? Sehingga aku nggak mau mencoba soal-soal lagi, soal-soal yang hot itu, karena aku merasa aku belum bisa. Jadinya aku stay di konsep-konsep dasarnya terus gitu. Padahal berarti eh, prinsip belajar kalian dari awal itu jangan langsung ke HOTS dulu guys. Jangan langsung mengerjakan soal yang HOTS. Yang pertama kalian pahami dulu konsep dasarnya secara general gitu. Kalian latihan soal sebanyak-banyaknya tentang konsep dasar, baru nanti kalian lompat ke soal yang HOTS gitu. Karena apa? Karena ketika kalian sudah mengerjakan soal HOTS dari awal, itu sama aja kalian membuang-buang waktu. Karena kalian nggak tahu ini tuh mau dibawa kemana sih konsepnya gitu. Jadi nanti ketika kalian berjumpa dengan soal yang baru, soal HOTS baru, kalian nggak bakal mengerjakan itu karena kalian nggak tahu konsep dasarnya gitu. Nah, makanya tipsnya di sini, setiap selesai tryout atau latihan soal review secara berkala, sehingga ada perbaikan yang signifikan di tryout selanjutnya gitu. Oke. Nah, kemudian dari situ aku mulai berpikir kesempatan aku untuk masuk FKPTN itu tinggal satu satu tes ini gitu. Jadi aku mau nggak mau, aku nggak apa-apa sakit, aku nggak apa-apa nggak punya temen. Prinsip aku tuh dulu kayak gitu. Yang penting aku dapat FKPTN tahun ini. Saking toksiknya pikiran aku saat itu ya. Nah, di sini aku mulai ada revolusi, mempelajari materi yang benar-benar belum dipahami. Jadi, aku balik lagi ke konsep dasarnya, baru aku mengerjakan soal-soal yang HOTS itu lagi gitu. Aku refleksi dari skor UTBK aku yang terendah nih apa sih? Misal kayak kimia dan matematika. Nah, dari situ aku mempelajari lagi konsep dasarnya, kemudian lompat-lompat akhirnya masuk ke soal yang HOTS gitu. Nah, aku tuh tipikal orang yang mudah ke
distraksi gitu ya. Jadi aku menonaktifkan sosial media aku agar aku tuh lebih fokus. Aku menghapus IG, aku, ngehapus TikTok gitu. Aku waktu itu cuman aktif Twitter kalau nggak salah, karena di situ, masih, orang-orang tuh aktif ngasih soal-soal yang hots gitu kan dan fakta-fakta tentang PTN gitu. Nah, di sini aku tuh belajar dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam ya. Karena aku tuh ngerasa, aku tuh lebih masuk gitu kalau aku ngerjainnya di pagi hari gitu. Jadi aku targetin, aku hari ini fokus satu hari ini satu subbab. Jadi kalian tuh jangan terlalu mencampur-campur, terlalu kebanyakan target yang kalian kejar. Karena semakin kalian kebanyakan target itu nanti kalian akan semakin males gitu. Karena kalian, eee, apa ya, kalian tuh terlalu bingung. Target yang kalian kejar ini terlalu banyak sehingga otak kalian itu bakal berpikir, ya udahlah seadanya aja yang bisa gitu. Kalau misalkan dulu aku, revolusinya setelah UTBK aku satu hari belajar satu subbab aja tentang kimia ini gitu. Jadi, ya udah sehari itu tuntas nih. Nah baru besoknya aku tuh belajar, oke hari ini aku mempelajari satu subbab ditambah, 40 latihan soal kayak gitu. Jadi semakin hari itu semakin meningkat biar aku tuh nggak terlalu ter-pressure kalau kebanyakan target. Nah nah caranya gimana? Nah itu tadi aku bikin mind map target belajar dalam seminggu, nanti aku kasih contohin di sebelah ya. Nah, kemudian buat target belajar yang realistis, yang udah aku ceritain tadi agar tidak tertekan dan tidak malas jika target belajarnya tuh over. Kemudian untuk masuk FKPTN, untuk mendapatkan skor 700, itu kalian setidaknya harus latihan soal tryout minimal 50 dalam sehari. Tapi yang udah aku bilang tadi harus bertahap ya. Kalau misalkan kalian saat ini nggak bisa 50 soal dalam sehari, nggak apa-apa, mulai aja dulu 10 soal. Kemudian besoknya 20 soal, besoknya lagi 30 soal, kayak gitu. Lebih baik melakukan hal kecil daripada kalian tuh nggak melakukan sama sekali, gitu. Nah, terus kesalahan aku dulu, aku tuh takut salah dan, aku tuh gengsi buat nanyain apa yang aku nggak bisa kepada guru atau temen, gitu. Karena aku dulu ngerasa aku takut, "Masa iya sih kayak gini aja nggak bisa?" Gitu. Takut dibilang bodoh gitu. Cuman setelah mandiri ini, aku tuh ngerasa aku nggak apa-apa deh dibilang bodoh sekarang daripada aku harus bodoh suatu saat nanti. Aku harus bodoh terus, nggak apa-apa aku dibilang bodoh sekarang gitu. Jadi aku tanya ke teman-teman aku yang aku percayai dia tuh pinter atau guru-guru les aku gitu. Nah, ini aku ada beberapa motivasi, yaitu jauhkan hal yang membuat kita tuh ke-distract. Jangan memandang progres atau cara belajar orang lain, dan setiap orang tuh punya timeline sendiri dan cara belajar sendiri. Jadi kalau misalkan teman kalian cara belajarnya ini, terus kalian melihat dari sisi kayak, kok dia dengan cara belajar itu tuh kayak mudah banget gitu ya, langsung masuk gitu, langsung hafal gitu. Tapi pas kalian coba, kalian nggak cocok ya, jangan milih cara belajar yang itu, karena setiap orang itu punya cara belajar mereka sendiri. Kalau aku cara belajarnya itu visual dan juga, eee, harus ngedengerin gitu. Jadi aku lebih suka, nonton video atau dijelaskan secara langsung daripada aku harus membaca sendiri gitu. Kalau aku kayak gitu ya. Jadi kalian kalau masih belum menemukan cara belajar kalian, sekarang coba kalian cari tahu kalian nyamannya yang bagaimana kalian jalankan. Nah, ini contoh mind map weekly aku dulu. Jadi kayak Senin, aku misal fokus satu subbab aja kayak sistem organ manusia. Latsol 20 soal, deking dan latihan soal 10 soal wangsit gitu. Nah, besoknya lagi aku beda lagi, basic penalaran umum, Latsol 30 soal, Latsol 25 soal wangsit. Nah, Rabunya saya belajar aljabar. Nanti semakin meningkat kan tuh jumlah latihan soalnya, wangsitnya juga makin meningkat. Latsol 20 soal deking, Latsol 20 soal wangsit gitu. Kalau dulu aku tuh makainya, The King gitu ya bukunya. Nanti aku kasihin rekomendasi-rekomendasi buku dan juga les-lesan yang mungkin bisa ngebantu teman-teman. Nah ini prosesnya. Fun fact-nya, udah mencoba meng-apply dan ternyata tes mandiri juga sesusah itu. Aku bilang sesusah itu, apalagi teman-teman yang 2026, di mana pendaftar mandiri, SNBT, SNBP itu semakin banyak.
Jadi sekarang tuh semakin susah. Aku udah nyoba di UNS, UNAIR, Undip, dan juga UI, aku masih gagal, guys. Gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya aku keterima di FK Unpad. Nah, terus di sini aku motivasi aku saat itu, kenapa aku bisa berpikir nggak apa-apa deh sekarang aku sakit-sakitan demi belajar, nggak punya teman demi belajar gitu. Aku nyari motivasinya itu, aku mandang orang Jepang, guys. Jadi orang Jepang itu kan dia selalu belajar di waktu senggang, even dia di kereta, even dia lagi menunggu bis, dia tuh selalu membaca buku. Aku dulu juga kayak gitu. Dulu aku kan les di GO ya, ini kita nggak di endorse, jadi ya udah nggak apa-apa, aku sharing session aja. Aku les di GO, perjalanan dari rumah ke GO-nya itu aku baca buku dan juga latihan soal, guys, di atas motor, saking aku termotivasinya sama orang Jepang karena waktu itu uang gitu. Jadi aku nggak punya waktu yang bisa diulang, dan waktu tes mandiri aku ini sangat dekat, jadi aku sangat memanfaatkan waktu bahkan di atas motor gitu. Nah, terus belajar itu nggak berarti bahwa aku tuh harus bisa menyelesaikan banyak target besar gitu. Makanya aku bilang, nggak apa-apa mulai dari hal yang kecil aja dulu gitu. Nggak harus, oh, subbab ini dan subbab ini harus aku selesaikan dalam 1 hari gitu. Nggak harus. Yang kalian bisanya dulu aja, bertahap gitu. Nah, di sini aku tuh juga baca di sela-sela waktu tuh aku kadang ke apa ya, depression juga lah ya namanya, selalu diuji latihan soal. Biasanya aku di selang-selang waktu tuh aku selalu baca buku ini. Aku tuh suka baca. Nah, ini bukunya tuh namanya buku Atomic Habit. Dia tuh dari James Clear. Nah, dia tuh menjelaskan mengapa perubahan kecil itu bakal menghasilkan perubahan yang besar. Jadi sebenarnya sukses itu kan produk kebiasaan sehari-hari kita, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup gitu. Jadi kalau misalkan kita nyicil, jika kamu bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari, nanti di penghujung tahun kamu akan 37% kali lebih baik di nantinya gitu. Kemudian jika kamu malas memulai, cukup kerjakan satu saja soal dalam sehari, kemudian berprogres nambah satu lagi tiap harinya gitu. Nah, yang ini tadi SNBT juga udah aku jelaskan, untuk mendapatkan skor 700 itu juga dibutuhkan niat dan usaha yang lebih dari itu gitu. Nah, ini juga dijelaskan juga di bukunya, diagramnya, bahwa waktu kita itu setiap tahun dia bakal menurun gitu, setiap hari bakal menurun. Tapi progres yang kita lakukan itu semakin hari itu dia akan menaik gitu. Jadi cukup kerjakan hal kecil dulu. Kalau kalian masih merasa malas saat ini, cukup kerjakan hal kecil dulu. Tapi esoknya kalian mulai berprogres nambah gitu ya. Nah, ini meraih sasaran hanya perubahan sesaat. Jadi, kalian itu harus nikmati progresnya gitu. Jangan terlalu fokus kepada sasarannya dulu gitu. Jadi, jika menginginkan hasil yang lebih baik, jangan memusingkan sasarannya dulu. Sebagai gantinya, berfokuslah pada sistem gitu. Contohnya aja, kalau kita sebagai dokter, ada pasien datang, kemudian dia berkeluh kesah lah tentang gejalanya. Pasti pertama kali yang kita pikirkan, kita bakal fokus ke gimana sih cara nurunin gejala ini. Padahal itu adalah hal yang salah. Kita juga harus mencari tahu sumber masalahnya. Kayak percuma dong, misal pasien dia terinfeksi bakteri. Kita cuman fokus nurunin demamnya aja, kita kasih paracetamol, tapi kita nggak mengatasi sumber masalahnya, kita nggak ngasih antibiotik, sama aja. Itu bakal apa ya, bakal sia-sia juga gitu. Jadi kita harus fokus kepada progres kita juga gitu, harus kita nikmati. Nah, di sini juga aku mau sharing kepada teman-teman yang aku sesali waktu itu. Ternyata aku tuh kurang mengulik lebih dalam. Setiap FKPTN itu dia tuh punya jalur yang dibuka sendiri di luar Kemendikbud yang udah diberikan. Kalau dari Kemendikbud itu kan dia ngasihnya SNBP dan SNBT, kemudian yang kita kenal ujian-ujian mandiri.
pada FKPTN gitu kan. Padahal aslinya mereka tuh buka jalur prestasi sendiri, guys. Ada saudara aku, dia juga di FK Undip, dulu dia nggak diterima di SNBP dengan sertifikat dia itu. Tapi ketika dia masuk ke jalur jalur prestasi FK Undip atau yang kita sebut itu SBUB, dia tuh keterima karena apa? Karena pendaftar jalur prestasi itu nggak sebanyak pendaftar SNBP pada umumnya gitu. Makanya dia peluangnya tuh lebih besar gitu. Makanya setelah seminar ini selesai, kalian coba cari tahu FKPTN yang ingin kalian tuju, kemudian kalian coba buka website dari FK-nya itu sendiri. Karena pasti mereka tuh buka jalur prestasi yang mereka adakan gitu. Kemudian ada temen aku, dia FK Unpad, itu ada juga jalur prestasi sendiri, yaitu namanya SMUP Prestasi. Nah, yang dimasukin itu cuman sertifikat Olimpiade ini IPA, tapi dia bukan OSN dan sertifikat atlet. Dia bisa masuk, guys. Padahal kalau eh, itu dimasukkan SNBP, dia nggak masuk gitu. Nah, kemudian gimana sih cara kita tuh tetap fokus ketika bosan gitu kan? Kalau kita terlalu eh, mengulang aktivitas yang sama, kayak misalkan kita setiap hari itu latihan soal aja gitu, setiap hari belajar konsepnya aja gitu. Aku yakin 1 bulan kalian bakal bosen dan kalian bakal mengalami penurunan progres belajar. Nah, yang penting itu apa? Kalian coba cari teman seperjuangan. Dulu kesalahan aku itu aku kayak terlalu mikir, oh cara belajar aku ini sendiri gitu. Jadi aku nggak mau belajar dengan orang lain karena aku mudah ke distract. Padahal yang namanya bosen itu pasti bakal muncul. Jadi kalian tuh masih butuh temen untuk melangkah ke kesuksesan kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian bosan, kalian coba belajar keluar bareng temen, kalian bahas soal-soal yang selama ini itu kalian nggak bisa gitu. Kemudian pengorbanan itu dapat menciptakan kebiasaan baik gitu. Nah, karena eh, kita mau menuju kesuksesan yang besar, maka harus ada yang dikorbankan, guys, yaitu waktu bermain, kemudian waktu kalian berkumpul sama teman mungkin atau sama keluarga, itu adalah suatu yang normal karena target kita ini besar loh. Jadi pengorbanan yang kita harus harus kita korbankan itu juga harus besar gitu. Aku dulu eh, waktu zaman SNBT dan tes mandiri itu aku bener-bener selama 5 bulan itu aku nggak keluar main sama sekali, guys. Aku cuman belajar kemudian keluar itu cuman les kemudian di motor juga ngerjain soal kayak gitu. Nah, di sini juga aku ngerekomendasiin hal-hal yang mungkin nggak begitu didengar gitu ya oleh orang-orang. Dan di sini buku UTBK bagi teman-teman yang mau belajar, itu ada contohnya The King dan Wangsit. Aku saranin kalau kalian masih pemula, kalian pakai The King dulu gitu. Nah, kesalahan aku dulu, aku terlalu menguasai The King tapi nggak beli Wangsit gitu ya. Jadi aku terlalu terbiasa dengan soal-soal yang dasar. Aku belum terbiasa dengan soal-soal yang HOTS gitu. Sementara kalau teman aku, dia tuh udah menguasai soal-soal HOTS gitu. Jadi, kalian pilih target kalian yang mana dulu. Kalau kalian masih dasar, beli aja dulu The King. Nggak beli juga nggak apa-apa. Banyak media sosial yang share tentang soal atau drive tentang soal-soal HOTS atau yang muda gitu kan. Ini cuman aku menyarankan aja ya gitu. Kemudian kalau yang Wangsit itu udah untuk siswa yang dia udah menguasai basicnya gitu. Karena di The King itu kan dia dijelaskan eh, kenapa soal ini tuh salah dan penjelasannya gitu. Sementara kalau Wangsit kan nggak dijelaskan penjelasannya tuh gimana. Kemudian lembaga les yang kebanyakan diikutin teman-teman aku yang lolos FKPTN itu yang pertama ada Bridge. Itu eh, Bridge itu kayak sebuah les asrama gitu yang dia tuh fokus kebanyakan tuh di situ juga siswanya mengejar FKPTN gitu. Jadi selama di asrama itu kalian tuh bakal digambling buat ngerjain soal. Kemudian yang kedua Inten. Inten juga udah sering banget orang-orang juga tahu kan kalau Inten itu bagus karena dia itu nargetin latihan soalnya tuh banyak. Kemudian kalau aku dulu GO karena di kota aku juga cuman adanya GO gitu ya, guys. Oke, terus ini terakhir berdoa. Jujur ini adalah suatu mukjizat yang
masuk FKPTN itu juga usaha juga nggak bakal cukup. Kalian juga harus berdoa gitu. Yang pertama minta restu ke orang tua. Kalian kalian pastiin dulu orang tua kalian itu menyetujui keputusan kalian apa enggak. Biasanya orang tua kan lebih dewasa ya. Jadi dia tuh mempunyai pandangan yang lebih baik dari kita gitu. Kemudian yang kedua, selalu doakan teman dan minta maaf kepada mereka. Ini kalau dalam Islam ya. Kalau dalam Islam itu kan biasanya terkadang ada yang bilang kalau misalkan kesalahan kita tuh biasanya kadang ngeblokir hal-hal keberuntungan yang akan masuk ke kita gitu kan. Tapi nyatanya emang benar gitu. Sebelum aku ujian itu aku selalu doa ke teman-teman aku selalu bilang di grup, aku selalu bilang secara live gitu dan minta maaf ke mereka supaya ujian aku dilancarkan gitu. Kemudian minta doa dan restu ke guru karena guru juga biasanya akan menyarankan dan menyarankan ke arah nanti kamu harus melakukan ini dan ini gitu. Nah, terus kemudiannya adalah amalan-amalan aku yang mungkin bisa dicontoh sama teman-teman ya gitu. Oke, mungkin sekian presentasi atau sharing session yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya gitu. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Wah, luar biasa banget nih Kak untuk materi yang disampaikan pada sore hari ini. Mungkin dari teman-teman nih ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau chat di kolom komentar. Mungkin dari pertanyaan dari saya dulu ya Kak. Mengenai apa? Bagaimana sih prospek lulusan Fakultas Kedokteran Unpad baik di dunia kerja maupun di Indonesia dan internasional? Oke. Oke, aku izin jawab ya. Kalau dari FK4 itu sendiri, jujur aja, aku baru koas, guys. Tapi aku udah dikipin banyak kayak klinik atau rumah sakit. Nanti kamu kerja di sini ya, kamu nanti kerja di sini gitu. Sebenarnya untuk prospek itu tergantung individunya. Kalau kamu aktif, mungkin dokter yang udah ngajak aku tadi tuh ngelihat aku nih aktif gitu ya. Jadi dia udah menawarkan prospek itu gitu dan tergantung dari daerahnya gitu. Kalau aku dari Lamongan itu kan emang dia Lamongan tuh nggak begitu banyak ya jumlah dokternya dan emang sangat dibutuhkan. Makanya aku di situ bilang prospeknya itu juga bergantung daerah dan juga individunya gitu. Kalau dari FK4-nya sendiri pasti terkenal bagus lah. FK4 pasti bagus karena dia masih masuk top 10 gitu kan. Jadi orang-orang juga pasti eh, beranggapan bahwa oh dia FK4 pasti dia ini pinter kayak gitu. Stereotip orang-orang masih kayak gitu sih sejauh ini. Baik, untuk teman-teman nih, dari kolom komentar kakak baca nih, Kak, untuk bertanya bisa open mic, Kak. Bisa banget dari teman-teman langsung saja untuk open mic menanyakan yang ingin kalian tanyakan. Hmm, halo Kak, suara saya ada nggak? Ada Yes. masuk-masuk. Kak, mau nanya nih, Kakak kan ikut les GO. Nah itu Iya, les GO-nya itu tuh kalau boleh tahu itu tuh berapa bulan dan itu tuh menurut Kakak masuk nggak dari apa yang diajarkan dari GO-nya itu? oke, aku izin jawab ya. Aku izin jawab sejujur-jujurnya ya teman-teman. Karena dulu di kota aku tuh adanya lesnya tuh cuman GO ya. Dan yang kita tahu GO tuh sebenarnya dia udah menyediakan fasilitas yang bagus. Dia udah menyediakan latihan soal, tryout segini-segini gitu. Tapi dia tuh nggak begitu nge-pressure kita kayak nggak ngasih kalau kita di bridge, kita di intent, ini berdasarkan pengalaman teman-teman aku ya. Kalau kita misalkan nggak menyelesaikan soal itu, itu tuh bakal ada punishment gitu. Aku dengar-dengarnya kayak gitu ya. Tapi kalau di GO itu kan terserah kita aja gitu kan. Dulu jujur aja aku ngerasa waktu persiapan SNBT, aku tuh nggak begitu mengikuti GO, guys. Aku lebih suka belajar sendiri gitu. Kemudian waktu tes mandiri juga aku lebih suka belajar mandiri. Tapi aku masih mengandalkan tryout-tryoutnya gitu. Karena aku ngerasa, eh ya kayak gitu, aku kurang kurang bisa, apa ya, aku lebih bisa mengikuti
apa soal yang aku kerjakan itu kalau sendiri daripada kalau lewat GO tuh kadang aku ngerasa oh ini dia terlalu lama gitu. Terlalu lama progresnya jadi aku nyicil progresnya sendiri lebih cepat gitu. Kayak gitu sih. Gimana tadi? Baik. Apakah menjawab? Dari pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Kak Venti ya. Mungkin ini saya bacakan dari pertanyaan untuk Kak Gila dulu ya. Kak, bener nggak sih kalau kuliah kedokteran itu emang sesusah itu dan sekejam itu? Yang kita tahu seperti halnya kasus yang sebelumnya dari FK Undip. Mungkin Mm-mm. kakak bisa diperjelas lagi untuk bagaimana dunia kedokteran. Oke, sebenarnya dunia kedokteran itu kalau kita masih sarjana, kalau kita masih pendidikan dokter, itu nggak sekejam itu kok guys. Bahkan teman-teman aku semua baik, aku bisa mengatakan ini. Aku bahkan aku dibilang aku kayaknya nggak bakal lulus pendidikan dokter tanpa teman-teman aku, karena aku ngerasa teman-teman aku ini sangat suportif gitu. Aku bisa menyelesaikan skripsi aku juga karena bantuan teman-teman aku dan juga dosen-dosennya. Dosen-dosennya tuh sangat baik, dokter-dokternya tuh sangat baik guys. Jadi mungkin untuk kasus yang FK Undip itu kan dia udah ranah ke spesialis gitu ya. Jadi kalau emang udah ranah ke spesialis itu eh, di FK Unpadnya sendiri sih nggak begitu kedengeran ya karena aku juga belum menjalaninya secara langsung. Tapi aku udah pernah visit ke rumah sakit. Sebenarnya fine-fine aja sih gitu. Apa konsulen-konsulennya juga masih baik gitu. Sejauh ini sih kayak gitu ya. Dan untuk apakah dia tuh kesibukannya, aku bisa bilang sebenarnya saudara aku yang di FK Undip juga aku bandingin dengan FK Unpad juga nggak jauh-jauh beda. Kita masih bisa melakukan work-life balance gitu. Kita masih bisa main, buktinya aku juga masih bisa ngedaki gitu-gitu ya. Asalkan kita pinter aja ngatur waktunya. Waktu weekend ya kita main, waktu weekdays ya udah kita fokus ke kuliah gitu. Sebenarnya masih bisa work-life balance gitu, nggak sekejam itu kok. Gitu. Baik, mungkin dari Kak Humaiza ini. Nanti yang lain dari kolom komentar nanti kakak bacakan setelah Kak Humaiza untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin Kak Humaiza bisa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Izin meminta saran, Kak. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, pribadi aku nih bingung banget, Kak, untuk mutusin. Aku kan masuk kuota eligible, aku ada change buat ke SNBP. Kalau misalnya aku mau ngambil daftar SNBP aku kan harus fokus TKA. Cuman sejauh ini saran dari guru aku tuh aku nggak perlu tek. Kalau nanti SNBP, ambilnya itu nggak usah kedokteran, tapi yang selinear karena kalaupun aku mau ambil kedokteran, aku bakal bisanya tuh kayak kampus-kampus yang agak base grade-nya rendah-rendah gitu Kak, kayak yang masih baru-baru yang akreditasinya masih rendah. Betternya tuh diarahinnya ke kayak jurusan lain, tapi aku bisa dapat kampus yang top, mungkin kayak fisioterapi UI atau segala macam gitu kan Kak. Mending aku mengikuti saran guru aku atau aku fokus SNBT aja ya Kak untuk ke dok. Oke, sekarang aku Terima coba. kasih Kakak. Oke, makasih ya pertanyaannya Humaiza. Ini juga pernah aku rasakan waktu dulu. Tapi sekarang aku pertanyain balik ke kamu. Kamu fokusnya itu menjadi dokter atau menjadi profesi lain gitu. Kalau aku dari SD, aku fokus aku dokter. Jadi aku kalau disarankan aku milih jurusan lain, aku bakal menolak karena emang fokus aku nih dokter gitu. Dokter ini pekerjaan yang mulia yang aku targetkan gitu. Nah, untuk perihal sekarang juga aku tanyain kamu balik. Kalau misalkan kamu mengejar FKPTN, walaupun nggak di SNBP ini ya, misalkan di SNBT nanti, kamu yakin nggak gitu? Kayak kamu yakin nggak dengan pengetahuanmu sekarang ini dan kamu bisa nggak menyusul gitu? Kalau misalkan kamu masih nggak yakin dan kamu misalkan targetingnya SNBT, lebih baik sesuaiin saran dengan gurumu tadi. Nggak apa-apa, nggak ngambil FKPTN itu nggak apa-apa, guys. Buktinya yang
Karena apa? Karena aku bisa bilang kayak gini, kita tuh jadi dokter, nanti itu semua tuh bakal selaras gitu. Setelah kita S1, setelah kita koas, nanti kita tuh bakal ada tes lagi, yaitu tes UKM PPD gitu. Kayak UTBK lagi lah istilahnya, tapi versi kedokteran gitu kan. Nah, dari situ itu yang bakal nentuin kita bakal jadi dokter apa enggak gitu. Cuman minusnya itu FKPTN dan FK biasa itu privilege-nya memang beda. Aku berani bilang privilege-nya memang beda. Karena apa? Aku lolos beasiswa Basnas. Basnas sendiri itu pun nggak berkolaborasi dengan semua perguruan tinggi gitu. Hanya perguruan tinggi tertentu. Jadi aku mendapatkan privilege, aku masuk di FK Unpad. Jadi aku sekarang nanyain ke kamu misalkan kamu nggak apa-apa, kamu masuk SNBP tapi kamu bukan dokter, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, oke nih kamu jawabannya nggak mau kak, aku maunya jadi dokter aja gitu. Yang kedua yang aku tanyain, kamu nggak apa-apa gitu, nggak masuk PTN tapi masuk FK biasa dengan privilege yang seadanya gitu. Jadi tujuan kamu yang mana dulu? Kamu ingin mendapatkan dua-duanya, misal aku ingin privilege-nya juga kak, aku pengen PTN dan dokternya juga gitu, tapi kamu juga harus mempertimbangin kamu bisa nggak kapasitas kamu tuh bisa nggak menuju ke situ gitu. Kalau kamu dari sekarang emang udah kurang yakin, aku saranin nggak apa-apa, sesuai kapasitas kamu aja. Nggak FKPTN juga nggak apa-apa, asalkan kamu jadi dokter. Jadi sekarang itu balik ke pilihan kamu fokusnya yang mana dulu gitu. Apakah menjawab Bu Maiza? Apakah masih bingung gitu? Jadi sebenarnya yang aku tangkap ini kamu tuh sebenarnya masih denial juga. Kamu itu sebenarnya pengen PTN-nya aja atau jurusannya gitu. Kalau aku dulu, aku nggak apa-apa FK non PTN gitu, asalkan aku jadi dokter. Kalau aku dulu kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku keterima FK Unpad, FK top PTN gitu ya. Kalau aku dulu kayak gitu. Itu saran dari aku, Maiza. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Baik, untuk dari Oke. pertanyaan Kak Moisa sudah dijawab oleh Kak Fenty. Mungkin ini pertanyaan dari Kak Fadlakil. Kak, untuk jalur mandiri Unpad, biasanya uang pangkalnya itu berapa sih Kak? Oke, aku izin jawab ya. Eh, Setiap tahun itu sebenarnya regulasinya beda ya. Kalau di zaman aku itu uang pangkalnya itu 250 tuh udah fix ditetepin. Cuman sekarang yang adik kelas aku ini dia beda. Dia tuh cuman 109 190-an kalau nggak salah. Cuman UKT-nya dia tuh naik gitu. UKT-nya dia naik kayak rata-rata 24 gitu sekarang PTN itu. Kayak gitu 24 20-an. Ya gitu sih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, Kak izin bertanya jika angkatan kami sekarang kan ada TKA-nya, menurut Kakak, aku harus fokus sama TKA dulu atau SNBT? Sekarang aku izin tanya ke orang yang nanya dulu ya, siapa tadi. Sekarang fokus kamu SNBP atau SNBT? Aku ulangin lagi, fokus kamu SNBP atau SNBT? Kan TKA itu tujuannya cuman ngenunjang SNBP kan. Berarti kalau misalkan kamu fokus TKA, berarti aku bisa bilang kamu fokusnya di SNBP, bukan SNBT, gitu ya. Tapi kalau aku misalkan dari awal aku udah ragu, aku nggak ada sertif, aku cuman ngandelin nilai aja, ya aku nggak bakal ngejar SNBP dan aku nggak bakal begitu fokus dengan TKA. Kan TKA itu cuman penunjang SNBP ya. Aku bakal fokus ke SNBT kalau aku kayak gitu. Itu. Jadi coba kamu tentuin dulu target kamu yang mana dulu ini antara SNBP atau SNBT. Oke? Baik, untuk ini pertanyaannya sama sih Kak, mungkin aku jadikan satu aja ya. Kak, aku pakai CIPS dan yang satunya itu pakai C agama. Apakah memungkinkan untuk lolos di kedokteran? Oke. Sebenarnya tuh aku ada story temen aku. Dia tuh lulusan pondok juga. Dia tuh kalau nggak salah tuh ada FKPTN yang dia tuh mengadakan tahfidz ya. Ada banyak juga FKPTN yang mengadakan hafalan Al-Quran gitu. Nah teman aku
itu dia lolos pakai jalur itu gitu. Jadi nanti mungkin kamu siapa Raffi ya, coba cari tahu lagi website dari setiap univ yang kamu tuju, apakah dia buka jalur-jalur yang sesuai kebutuhan kamu. Misal kamu lulusan pondok nih, kamu punya sertifikat tahfidz misal, itu bisa aja gitu. Cuma biasanya sertifikat tahfidz juga ditunjang dengan sertifikat lain sih gitu. Kayak gitu sih. Baik, mungkin ini saya bacakan untuk pertanyaan dua lagi ya teman-teman, karena waktunya udah mau habis juga. Wah, udah habis ya aslinya ya Kak ya. Pak, sudah Iya. 4.30, nggak apa-apa kita kasih pertanyaan dua lagi dari teman-teman. Dan setelah itu kita akhiri, sebelum kita akhiri nanti foto bersama ya. Oke. Ini dari Kak Mahrianda Hadi Fitra. Kak izin bertanya, masukannya dong Kak untuk memanage waktunya agar bisa balance dengan materi di sekolah dan materi di UTBK. Oke, aku izin jawab tentang ini ya. Dulu aku juga struggling guys tentang ini. Tapi aku belajar dari teman aku. Itu itu tuh dia jadi dalam sehari dia itu kan kita dulu sekolahnya tuh kayak pulang agak sorean gitu ya. Dia tuh memanage berdasarkan jam. Jadi kayak misalkan dia pulang jam 4 gitu. Nah, dia bakal mengerjakan semua soal perihal sekolahnya itu sampai jam 7 gitu atau sampai jam 8. Nah, sisanya dia tuh bakal fokus dengan UTBK-nya. Kalau berdasarkan temen aku kayak gitu. Nah, kalau aku dulu karena aku memang eh, aku waktu tes mandiri kan aku lolosnya nih di waktu di tes mandiri ya. Jadi udah nggak begitu eh, berurusan dengan sekolah. Itu aku mulai menerapin itu juga dan emang worth it sih itu. Jadi kalian bisa memanage berdasarkan jam. Kalau misalkan kalian saking strugglingnya kayak gitu. Ini mungkin dari Kak Nesya yang terakhir ya. Kak Nesya Nurrahman bisa langsung untuk membuka mic-nya untuk ditanyakan. Oke Kak, jadi aku mau bertanya, biasanya kan di IGG itu ada kayak semacam perlombaan yang nanti tuh sertifikatnya tuh bisa diambil tapi dibayar gitu loh Kak. Terus habis itu mau nanya, itu sertifnya menurut Kakak rekomendasi atau enggak ya? Soalnya teman-teman aku juga pada nanya, itu tuh rekomendasi atau enggak? Kayak gitu Kak. Asik. Oke, aku izin menjawab ya, karena sebelumnya juga aku sebenarnya punya sertifikat-sertifikat kayak gitu. Dan ternyata sertifikat yang diadakan oleh NGO-NGO kan kayak gitu kan biasanya NGO gitu atau apa, atau community gitu ya biasanya. Kita lihat dulu dia dari eh, yang ngadain lomba itu dia resmi apa enggak. Misalkan ternyata yang ngadain misal dari FK Unernya sendiri gitu. Nah, itu tuh bisa. Tapi kalau misalkan dia dari kejelasannya tuh gak begitu jelas juga kayak misalnya yang ngadain itu komunitas yang gak begitu terkenal, ya sertifikat itu juga nggak bakal kuat gitu nilainya atau bobotnya tuh nggak bakal kuat gitu. Makanya aku bilang tadi sertifikat-sertifikat yang kuat itu yang dia udah terakreditasi secara eh, oleh masyarakat atau secara nasional kayak OSN gitu. Misalkan kayak lomba di FK Unpad tuh juga ada deh, apa ya namanya? Itu kan aku agak lupa gitu. Kayak gitu, itu tuh bisa jadi poin plus kalau misalkan dari FKPTN itu sendiri gitu. Kita lihat akreditasinya, apa ya, kualitasnya juga dari yang ngadain itu gimana. Kalau sejauh ini, kalau misalkan komunitasnya kurang jelas, yang ngadain lombanya sih kurang kurang berbobot sih sertifikatnya. Soalnya aku juga dulu pernah nyantumin salah satu sertifikat ya, cuman aku lupa sertifikat apa, itu tetap nggak lolos gitu. Oke Kak, terima kasih. Baik, teman-teman, mungkin seminarnya udah sangat lama ya, dan mungkin seru juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan peserta semuanya yang belum paham mengenai kedokteran, mengenai jalur, nilai, dan sebagainya. Mungkin eh, jawaban dari Kak Fenty semoga bisa menjawab dan bisa membantu untuk kalian semuanya. Dan untuk kalian semuanya yang lagi mencari tryout, mungkin ya
dari masuk PTN juga di situ ada tryout. Nah, kalian bisa ikutin dan kalian bisa asah untuk terkait nilainya karena setiap bulan karena di masuk PTN selalu ada untuk tryout gratis tanpa ada pungut biaya. Untuk mengenai bimbel juga di masuk PTN juga ada bimbel masuk PTN dan setiap bulannya bisa langsung cek di akun bimbelmasukptn.id. Nanti di situ kalian bisa tanyakan sekiranya untuk bimbel-bimbelnya langsung chat nomor di bio-nya. Dan untuk kalian yang cari Olimpiade mengenai sertifikat dari Yuk Belajar itu juga ada untuk Olimpiadenya yang akan diselenggarakan pada bulan Desember nanti. Dan dari peserta sebelumnya juga banyak sertifikatnya yang dilampirkan untuk SNBP yang nantinya bisa mendukung untuk pendaftaran pada jalur SNBP. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan sebelum kita akhirin. Mungkin kita foto bersama terlebih dahulu ya, teman-teman. Dari teman-teman, yuk dibuka untuk kameranya karena kita akan lakukan untuk foto bersama. Oke, sudah semua ya. Boleh gaya, boleh senyum, atau boleh terserah mau gaya apa aja. Oke, dari hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Baik, oke. Mungkin dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kakak sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fatmin qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fenti. Wabarakatuh. Satu. Salam Kak. Izin keluar Kak ya.